pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3053-3055 Bab 3053, I Found the Treasure. Lu Peng juga terkejut. Dia awalnya ingin membunuh Landen Shen dengan satu pukulan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa Landen Shen dapat melepaskan bumi Xiansu dan memblokir serangannya sendiri tanpa kerusakan. Ini tidak mungkin. Wajah Lu Peng hitam seperti bagian bawah pot, dan kekuatan Landen Shen melampaui harapannya. Hahaha, Lu Peng, bukankah kamu seorang murid pribadi dari Penatua Besar Sekte Seni Kuno? Bagaimana kamu bisa memiliki keterampilan ini? Landen Shen mengejek. Lu Peng merasa malu akan wajahnya, dan berteriak marah menjadi marah. Wah, pemuda ini melihat bahwa Anda adalah seorang kultivator biasa, jadi saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sekarang, tapi sekarang saya tidak akan dengan rendah hati dan mati. Suara itu baru saja jatuh. Lu Peng, hentikan orang tua itu. Teguran marah menyelimuti seluruh lapangan kota Qianqiu, seperti ribuan guntur, sangat keras. Segera setelah itu, seberkas cahaya emas turun dari langit, dan itu menghantam Lu Peng dengan kekuatan gemuruh, membuat suara teredam. Lu Peng meledak dan jatuh ke tanah. Daerah sekitar Qianqiu City Square tiba-tiba menjadi berantakan, dan semua biksu mengangkat kepala ke langit. Seorang lelaki tua berjubah emas jatuh dari langit, tubuhnya dipenuhi dengan sentuhan cahaya keemasan, auranya luar biasa, dan ada perasaan paksaan bahwa orang tidak bisa tidak menghadap ke atas. Penatua Pintu Kuno. Manusia dan makhluk abadi itu hebat. Setelah beberapa saat berseru, daerah di sekitarnya menjadi sunyi sesaat. Semua beku tahu bahwa lelaki tua yang jatuh dari langit memiliki basis budidaya yang kuat, dan mereka semua tetap diam. Landen Shen mengangkat alisnya. Pria tua berjubah emas itu bukan orang lain, tapi He Jian, mantan Penatua Agung Pintu Seni Kuno. Secara kebetulan, He Jian kebetulan keluar baru-baru ini, dan ketika dia kembali, dia membeli beberapa bahan dari kamar dagang kota Qianqiu. Dia tidak sengaja menemukan bahwa Lu Peng bertarung dengan Landen Shen di alun-alun, dan dia bergegas menangani masalah ini. Kakak, murid bertemu Penatua He Jian. Beberapa murid elit dari gerbang seni kuno di sisi cincin segera memegang tangan mereka dan memberi hormat. Shen telah melihat Manula. Landen Shen juga menggenggam tinjunya ke arah He Jian. He Jian mengangguk sedikit ke arah Landen Shen, lalu melayang turun ke Lu Peng, wajahnya dengan serius berkata, Lu Peng, apakah kamu tahu ada apa? Lu Peng menekan amarahnya dan merasa sangat sedih. Dia dengan cepat bangkit dari tanah dan menggertakkan giginya dan berkata, murid itu tidak melanggar peraturan, mengapa Penatua dia menghentikan saya? Anak ini menghina saya, murid itu hanya ingin memberinya, hanya sedikit warna. Belum bangun. He Jian mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya dengan keras. Angin emas kencang menghantam tubuh Lu Peng, dan Lu Peng tertangkap basah, dan dagingnya terkoyak oleh angin emas untuk merobek noda darah yang tak terhitung jumlahnya, meneteskan darah. Engah. Lu Peng menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah lagi, tidak bisa memanjat kali ini. He Jian dengan dingin mendengus, Lu Peng, ini adalah pelajaran yang orang tua itu ajarkan padamu atas nama tuanmu. Kamu tidak malu melakukan intimidasi tanpa alasan, berkelahi dengan orang lain, dan membiarkan orang lain menonton lelucon kuno kita. Jika saya ingin memberitahu Penatua Yu tentang ini, saya khawatir Penatua akan semakin marah. Sebuah kebencian mendalam muncul di mata Lu Peng. Dia hanya bisa menahan nafas ini, mengertakkan gigi dan berkata, Penatua He Jian, murid itu tahu salah, tolong jangan beritahu saya guru tentang ini. He Jian berkata dengan dingin dan tegas, tunggu, kembali ke seni bela diri. Jangan ingin keluar lagi untuk menimbulkan masalah. Iya. Ada rasa sakit yang hebat di wajah Lu Peng, dan dia tidak memiliki wajah untuk tinggal di sini lagi. Dia segera berubah menjadi mundur, terbang ke arah timur kota Qianqiu, dan langsung menghilang ke langit. Sebelum pergi, Lu Peng menatap Landen Shen dengan tajam. Hari ini sangat buruk sehingga dia tidak bisa menelan napas ini. Melihat Lu Peng pergi dengan penuh kebencian, He Jian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kelalaian kakak beradik tersebut menyebabkan Lu Peng memiliki sikap pemberontak. Suatu hari putra ini akan menyebabkan bencana. Teman kecil ini, apakah kamu ingin bergabung dengan 7 dewa besar? He Jian melirik Landen Shen dan bertanya dengan tegas. Landen Shen mengepalkan tangannya dan berkata dengan jujur, para junior memiliki niat ini, dan duel antara Si Kai dan Tao Lu Peng bukan niat junior. Tolong maafkan para senior. He Jian mengangguk sedikit, dan berkata tanpa ragu, Lu Peng memiliki kepribadian yang sangat buruk, dan kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Aku bertanya lagi, apakah kamu ingin menyembah artefak kuno saya dan memasuki praktek saya? Ini. Landen Shen berpikir sejenak dan berkata dengan belak-belakan, jika para senior mau menerima junior, para junior secara alami bersedia untuk bergabung dengan artefak kuno. Sebenarnya, Landen Shen memiliki kesan buruk terhadap Gukimen. Setelah bergabung dengan sekolah, Lu Peng pasti tidak akan membiarkannya pergi.
Jika Anda tidak memiliki dukungan pada saat itu, Anda pasti akan bingung. Penatua Hejian ini tampak lebih dapat diandalkan dan layak, dan Landen Sen ingin mengikutinya. Hahaha. Hejian membelai jenggotnya dan tersenyum dan berkata, teman kecilku berbakat dan cerdas, dan lelaki tua itu tidak keberatan menerima kamu sebagai murid. Ayo, biarkan aku pergi ke pintu kuno. Setelah berbicara, Hejian menggulung awan ungu. Landen Sen heran untuk sementara waktu, dan dia tidak berharap Hejian setuju begitu saja. Dia segera terbang ke grup Cloud dan menghilang ke langit bersama Hejian. Beberapa murid elit artefak kuno saling memandang, dan mereka semua mengikuti kelompok awan ungu penatua Hejian dan mengejar mereka. Lelucon akhirnya berakhir, dan para pembudidaya tidak mengharapkan hal-hal berakhir dengan cara ini. Namun, Landen Sen terkenal, dan ia mampu melawan Lu Peng, seorang murid jenius dari gerbang artefak kuno, dengan basis budidaya awal dari Half Immortal. Puluhan juta mil jauhnya di timur kota Qianqiu, ada pegunungan yang disebut Gunung Changluan. Gunung-gunung bergelombang, dan medannya menyerupai penampilan Changluan, oleh karena itu namanya. Gerbang artefak kuno berdiri di pusat Gunung Changluan, yang mencakup ratusan ribu mil. Gunung Changluan memiliki pemandangan yang indah dan udara ungu datang dari timur, tempat yang diberkati langka di dunia nyata saat ini. Hanya karena ada dua vena spiritual alami di bawah Gunung Changluan, ada banyak awan dan kabut emas pucat di sekitar pegunungan, ini adalah aura alam yang kacau balau. Sebagai seni bela diri terbesar kedua dari Seven Immortal Guides, Gukimen menempati dua pembuluh darah spiritual yang langka. Gunung Changluan juga merupakan satu-satunya daerah dengan urat spiritual di wilayah puncak Qianqiu. Untuk mencegah difusi energi spiritual chaos, ada beberapa formasi perlindungan gunung di dalam dan di luar gerbang artefak kuno, yang sepenuhnya menyegel Gunung Changluan. Aura kacau yang dihasilkan oleh pembuluh darah spiritual hanya untuk budidaya para murid, dan pembudidaya luar tidak bisa menerimanya. Hejian menggunakan token untuk membuka blokir Gunung Changluan, dan kelompok awan ungu memasuki Gunung Changluan. Ini aura kacau alami. Awan keemasan pucat melayang perlahan di langit, Landen Sen menghirup udara segar dalam-dalam, merasa segar dan segar, bahkan kulitnya tidak kemerahan. Hejian bertanya sambil tersenyum, teman kecil, tidak pernahkah kamu merasakan aura semrawut alami sebelumnya? Landen Sen menggenggam kepalan tangannya, tidak dengan rendah hati maupun dengan arogan berkata, jangan sembunyikan pendahulunya, hanya 2 tahun bagi junior untuk naik ke dunia abadi. Dia telah bermeditasi di tempat terpencil sebelumnya. Ini memang pertama kalinya dia merasakan aura kacau seperti itu. Jawaban Landen Sen melampaui harapan Hejian. Hejian selalu berpikir bahwa Landen Sen baru saja keluar untuk berlatih, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang biarawan naik. Di antara para pembudidaya naik, Hejian belum pernah mendengar seseorang dengan bakat seperti Landen Sen. Kali ini, aku takut telah menemukan harta karun. Bab 3054, Apprentice Hejian. Semakin Hejian memandang Landen Sen, semakin puas dia, dan dia tersenyum dan berkata, teman kecil, maukah kamu datang ke pintu pria tua itu? Senior, bukankah kamu harus melalui proses menerima murid? Kamu menerima junior sebagai murid dengan begitu mudah. Landen Sen tidak bisa tidak bertanya. Semua ini berjalan terlalu lancar, yang membuat Landen Sen merasa tidak realistis, dan bahkan bertanya-tanya apakah Hejian punya tujuan. Hejian mengerutkan kening, dan buru-buru menambahkan, teman kecil, orang tua itu adalah penatua dari rumah Diak Gukimen. Di antara banyak penatua, dia dianggap yang paling kuat. Orang tua itu biasanya memiliki banyak urusan dan tidak pernah menerima seorang murid. Datang ke pintu saya, sudah tua murid tertutup suami. Anda secara alami akan mewarisi mantel pria tua di masa depan. Hejian salah mengerti arti Landen Sen, berpikir bahwa Landen Sen sangat memikirkan dirinya sendiri dan ingin memilih yang terbaik. Bagaimanapun, para junior dengan bakat dan bakat seperti Landen Sen, para tetua lainnya takut bahwa mereka akan mengambil anak ini sebagai murid. Mendengarkan kata-kata Hejian, Landen Sen tertegun sejenak, dan berkata dengan canggung, ini. Bukankah itu baik? Ada apa? Tetua lain memiliki banyak murid. Bagaimana kamu bisa mendapat manfaat lebih dari menjadi murid orang tua sebagai murid mereka? Orang tua itu menerima kamu sebagai murid yang tertutup, yang pasti akan menguntungkan kamu tanpa membahayakan. Hejian mengedipkan alisnya, dia takut bahwa Landen Sen tidak akan setuju untuk dirinya sendiri, dan hanya menyatakan beberapa manfaat nyata. Landen Sen dengan gembira mekar di hatinya, dan mengepalkan tinjunya secara emosional, senior telah salah paham, junior ini hanya seorang kultivator yang tidak disebutkan namanya, dan karena senior dapat menghormati junior, mereka secara alami bersedia menyembah senior sebagai guru mereka. Dunia abadi sejati sangat sulit untuk dicampur, hampir tidak mungkin bagi Landen Sen untuk berdiri sendiri. Hanya dengan menggunakan seni bela diri sebagai batu loncatan untuk memperkuat kekuatannya sendiri, ia dapat memiliki kesempatan untuk bangkit langkah demi langkah. Hejian tampaknya bukan orang yang berbahaya, dan sikapnya sebelumnya terhadap Lu Peng juga sangat lurus, dan Landen Sen bersedia mengenalinya sebagai guru di hatinya.
Bagi Landen Sen, magang bukanlah hal yang memalukan. Sebagai master di tahap tengah peri manusia, He Jian sudah cukup untuk menjadi tuannya. Saya baru saja melangkah ke dunia abadi, dan saya membutuhkan seorang master yang dapat membawa saya bersamanya. Haha, sangat bagus. Dalam hal ini, biarkan orang tua pergi ke upacara magang. He Jian membelai janggutnya dengan senyum panjang dan berkata dengan tidak sabar. Iya. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. He Jian segera mengirim catatan transmisi suara ke Aula Diakon, meminta mereka untuk memberitahu sekolah bahwa ia telah menerima murid langsung bernama Landen Sen. Jika itu adalah penyembahan artefak kuno yang normal, Landen Sen masih perlu bercampur dengan para murid di bagian bawah. Sekarang dia telah secara langsung mengubah dirinya menjadi murid langsung dari Penatua He Jian, status dan statusnya akan segera berbeda, dan dia juga akan dihormati oleh para murid biasa di sekte tersebut. He Jian menyelamatkan Landen Sen dari banyak kaset merah memuja artefak kuno dan membawanya langsung ke aula leluhur. Semua murid baru harus memberi penghormatan kepada tuan dan leluhur kuno Gukimen. Aula leluhur Gukimen berbentuk seperti istana pagoda, hikmat dan hikmat, di dalam, ada lilin yang menyala tinggi dan aroma api yang kuat. Di tengah-tengah kuil, ada patung Erlang Xiansheng Zhenjun, seperti manusia, mirip dengan orang sungguhan. Raja sejati Erlang ini, yang nama aslinya adalah Yang Jian, tidak perlu berhadapan, mengenakan baju perang, mahkota emas di kepalanya, dan memegang pedang bermata dua berujung tiga. Dia hebat dan heroik. Yang Jian adalah dewa kuno Meishan yang sangat terkenal dan santo pelindung Meishan. Dia dipercaya dan disembah oleh para biksu di Meishan. Setiap sekolah seni bela diri telah mengabadikan patung Zhenjun Erlang. Setelah Landen Sen mengikuti He Jian dan menyembah True Monarch Erlang, dia berjalan ke aula belakang, tempat dupa dan lilin menyala, mengabadikan ratusan tablet. Di sini terdapat kepala sekte-sekte kuno dan beberapa penatua yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte ini. Kehidupan para kepala dan tua-tua ini bahkan dicatat. Landen Sen melirik ke sekeliling, mengarahkan pandangannya pada tablet kepala generasi pertama di bagian atas, dan melirik sebentar. Kepala asli sekte kuno ini adalah kekuatan besar dari periode Dixian akhir, keturunan dari 7 orang bijak Meishan. Gerbang artefak kuno didirikan setelah Perang Kepunahan, dan sekarang ada lebih dari 60 generasi kepala, dan basis budidaya tidak sebagus generasi pertama. Saat ini, kepala pintu artefak kuno hanya memiliki basis budidaya puncak Rensian. Di seluruh 7 gerbang abadi, hanya ada satu bumi abadi, yaitu penguasa sekte Zhao yang saat ini. Dapat dilihat bahwa sejak Perang Kehancuran, dunia abadi yang sebenarnya telah melemah. Landen Sen juga telah menerima beberapa pukulan kurang lebih. Dia memiliki ambisi besar, tetapi dunia yang abadi telah menjadi sangat lemah. He Jian berlutut di atas futon, tampak khusyuk, dan berbisik, nenek moyang saya, murid He Jian biasa-biasa saja, tidak memiliki prestasi di sekolahnya, dan memiliki ajaran leluhur. Hari ini murid-murid saya ingin menerima Landen Sen sebagai murid magang, dan mereka akan mengajar mereka dengan hati-hati. Hidup hingga reputasinya. Landen Sen terinfeksi oleh ketulusan He Jian. He Jian memang orang dengan sikap 3 poin, yang membuat Landen Sen sedikit hormat. Murid Landen Sen menerima sekte Mongolia dan harus berkonsentrasi pada latihan, dan akan mengembalikan kebaikan bela diri di masa depan. Landen Sen juga berlutut di atas futon dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah penyembahan, Landen Sen melakukan magang sederhana ke arah He Jian, murid Landen Sen, hormatilah pada guru. Tolong magang. Senyum tipis muncul di sudut mulut He Jian, dan dia buru-buru membantu Landen Sen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, kamu tidak harus sopan dengan gurumu. Bagus. Landen Sen sedikit mengangguk. Pada akhir upacara pemagangan, keduanya meninggalkan aula leluhur-leluhur, dan Landen Sen mengikuti He Jian ke sebuah gunung bernama Puncak Guangyun di bagian timur Changluan. Para tetua Gukimen umumnya dapat menikmati gunung sendirian, yang dianggap sebagai tempat tinggal kelas atas. Kekuatan spiritual kekacauan di bagian timur Changluan kuat, dan berlatih di sini pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. Puncak Guangyun adalah tempat bagi para guru untuk berlatih. Ada sebuah rumah gua di puncak gunung. Kamu dapat berlatih di sini, murid, He Jian berkata dengan suara yang dalam. Landen Sen menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin murid itu dengan malu-malu menempati rumah gua guru? He Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, karena guru biasanya sibuk dengan urusannya, dan tidak ada waktu untuk datang ke gua untuk berlatih. Anda hanya dapat memperlakukan ini sebagai gua Anda sendiri. Biasanya, guru tidak akan mengganggu latihan Anda. Terima kasih Tuan. Landen Sen sangat tersentuh. Dia sebelumnya meragukan motif He Jian untuk menerima murid, dan sekarang dia malu untuk memikirkannya. Memang benar bahwa He Jian tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan Landen Sen bersyukur bahwa dia telah menyembah Tuan seperti itu. Tidak lama kemudian, He Jian membawa Landen Sen ke gua. Perabotan di gua sangat sederhana, selain dari meja dan kursi yang diperlukan dan tempat tidur batu giok, hanya ada 2 boneka yang menjaga gua, yang terlihat seperti anak laki-laki.
He Jian duduk di meja batu giok, dan seorang bocah lelaki meracik teh spiritual dan membawanya. Murid Landen Sen, kultivasi Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak tahu kekuatan mental dan supernatural apa yang Anda kembangkan sebelumnya. He Jian minum seteguk teh spiritual dan bertanya dengan rasa ingin tahu. 2 tahun yang lalu, Landen Sen baru pertama kali memasuki semi-abadi, dan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya berantakan dan bercampur. Sekarang basis budidaya anak ini telah meningkat secara signifikan, auranya menjadi lebih menatap, dan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya lebih murni. He Jian dapat naik ke level ini dalam 2 tahun, He Jian agak sulit dipercaya bahkan jika Landen Sen adalah tubuh abadi roh darah, kecepatan kultivasinya tidak bisa begitu cepat. Bab 3055, Langi Tiansu en Jiu Xuan Daojing. He Jian mengajukan pertanyaan ini karena dia penasaran, dia ingin tahu tentang status latihan Landen Sen sebelumnya, sehingga akan nyaman untuk pengajaran yang ditargetkan. Landen Sen ragu-ragu untuk sesaat, mengepalkan tangannya dan berkata, murid itu tidak berbakat, dan dia telah mengembangkan 9 turn Dao Sutra, serta kode pedang Sun Pure Tiangang. Awalnya, dia ingin berbicara tentang transformasi 36 Tiangang, tetapi transformasi 36 Tiangang terlalu mengejutkan, dan Landen Sen khawatir dia akan menyebabkan pembunuhan jika dia mengatakannya, jadi dia hanya menyembunyikan teknik ini. Adapun kuil Guangtian, adalah rahasia busuk di perut. Apa yang kamu perbaiki adalah 9 Zuan Daojing. Apakah itu 9 Zuan Daojing dalam Langi Book of Heaven? Lincah yang baru saja diminum oleh He Jian di mulutnya, wajah tuanya tiba-tiba berubah warna. Melihat He Jian menunjukkan ekspresi ini, Landen Sen berkata dengan takjub, ini benar-benar Taoisme 9 revolusi. Mengapa? Apakah ada yang salah dengan penanaman para murid 9 Taoisme revolusi? Dalam buku tua Guigu, Guiguzi pernah memberitahu Landen Sen bahwa Sutra Jiu Xuan Tao berasal dari Kitab Surgawi Langi, dan Landen Sen sangat terkesan. He Jian buru-buru berdiri, mengambil langkah ke depan, dan berkata dengan gembira, Landen Sen, Anda dapat dengan cepat menampilkan kekuatan magis dalam 9 Zuan Dao Sutra untuk menunjukkan kepada gurumu. Ini baik. Landen Sen sedikit mengangguk dan segera menampilkan sel 9 belokan. Sebuah cahaya keemasan besar tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan lingkaran cahaya keemasan seperti bintang berujung 9 muncul di belakangnya. Dinding cahaya emas yang solid muncul di permukaan. Sebelumnya, Landen Sen telah menghabiskan waktu untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi dia lalai dalam kultivasi Jiu Xuan Daojing. Tingkat pertama Jiu Xuan Daojing yang dia kembangkan jauh dari mencapai kemacetan, namun Jiu Xuan Daojing ini hanya metode latihan fisik. Selain itu, Jiu Xuan Daojing hanya memiliki tingkat pertama. Landen Sen merasa itu agak merepotkan, jadi dia tidak mengutamakan latihan ini. Pikiran. 9 turn Golden Body. Tidak, itu seharusnya versi yang melemah dari 9 turn Golden Body. Tampaknya ini benar-benar 9 turn Dao Sutra di Langji Tiansu. He Jian terkejut. Setelah waktu yang lama, dia bertanya dengan suara yang dalam, murid Landen Sen, mudah untuk mengatakan sebagai seorang guru, di mana Anda belajar 9 Zuan Dao Sutra. Landen Sen tidak menyembunyikannya, mengatakan bahwa dia telah belajar dari menggosok buku peri di alam bawah. Ada 5 tingkat dalam 9 Zuan Dao Sutra, dan muridnya hanya mendapatkan tingkat pertama, dan tidak ada metode mental lanjutan, jadi dia biasanya mengabaikan kultivasinya, kata Landen Sen dengan suara berat. He Jian mengangguk dan menghela nafas, tidak heran. Sayangnya, itu tidak biasa untuk belajar tingkat pertama. Landen Sen dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, Guru, tingkat kekuatan gaib manakah 9 Zuan Dao Sutra ini? He Jian menjelaskan dengan suara yang dalam, para murid tidak tahu bahwa sebelum perang kepunahan di masa lalu, wilayah abadi Tianmu memiliki perkataan 3 buku surgawi. 3 buku surgawi ini mencatat banyak seni langit emas yang terkenal. Golden Xiansu. Mata Landen Sen berbinar. Kekuatan magis dari dunia peri sejati dibagi sesuai dengan kekuatan mereka dan dibagi menjadi sihir peri bumi, sihir peri surga, sihir peri misterius, sihir peri emas dan sihir kekacauan keos dan sebagainya. Jin Xiansu sudah kedua setelah keberadaan Chaos Divine Art, sangat kuat. Langi Book of Heaven adalah salah satu dari 3 buku surgawi dari Tianmu Immortal Territory, dan Jiu Xuan Daojing dalam buku itu hari itu juga terkenal. Pernah ada bintang bernama Dewa Roh Besar yang mempraktikkan teknik ini. Kekuatan Dewa Roh tidak lebih lemah dari 7 orang bijak Meishan. Selain itu, leluhur Yuan Hong, kepala 7 orang bijak Meishan, tampaknya telah terlibat dalam teknik ini, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan teknik ini, He Jian berkata dengan emosi. Landen Sen sangat terkejut sehingga dia tidak bisa membayangkan bahwa Jiu Xuan Daojing memiliki latar belakang yang begitu besar. Tuan, apakah ada cara untuk menemukan 4 lapisan terakhir Jiu Xuan Daojing? Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak ada ruang untuk menemukan Tiangang Pure Sun Sword klasik, dan sekarang selain dari Jiu Xuan Daojing, saya khawatir saya tidak dapat menemukan cara berpikir yang lebih baik.
Bagi yang abadi sejati, pikiran adalah fondasi, dan hanya dengan meletakkan fondasi saja batas kemampuan seseorang menjadi lebih tinggi. Kanon pedang Tiangang Pure yang milik Landen Sen yang ia kembangkan pada tahap ini, paling banyak, mendukung dirinya sendiri ke alam keabadian manusia, dan sulit untuk membuat kemajuan dalam kultivasinya. Tingkat pertama 9 Zuan Dao Sutra dibudidayakan sampai akhir, dan hanya bisa mencapai tingkat ini. Jika Anda ingin melangkah ke dunia yang lebih kuat, Anda harus memupuk pikiran yang lebih dalam. Langi Tiansu adalah harta pertama, Istana Jiangwang, di masa lalu, dan Istana Jiangjun adalah gerbang peri terkenal di wilayah abadi Tianmu, Sengsu Timur. Meskipun Istana Jiangjun tidak hancur dalam pertempuran kehancuran, saya takut bahwa harta di istana telah lama hilang. Saya mendengar kepala guru sebelumnya menyebutkan masalah ini, mengatakan bahwa Istana Jiangjun digunakan 30 juta tahun yang lalu. Menjadi berlumuran darah oleh pasukan musuh, harta karun di istana hampir dirampok, dan Langji Heavenly Book hilang. He Jian mengerutkan kening dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Landen Sen kecewa. Sepertinya saya ingin menemukan Langi Heavenly Book, saya khawatir ini sangat sulit. He Jian melihat apa yang dipikirkan Landen Sen, dan berkata dengan nada tegas, kamu tidak perlu berkecil hati. Meskipun Langji Heavenly Book sulit ditemukan, mungkin bukan tidak mungkin untuk menemukan 9 Zuan Dao Jing. Yuan Hong, kepala 7 orang bijak Meishan di masa lalu, juga telah berlatih teknik ini. Jika para murid memiliki berkah yang mendalam, mungkin Anda dapat menemukan jejak Joushuan Dao Jing di Meishan. Mata Landen Sen berbinar, apakah guru punya petunjuk? He Jian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, jika ada petunjuk pada 9 Zuan Dao Scriptures, aku takut mereka akan ditemukan sejak lama. Aku hanya menebak sebagai guru. Tebakan macam apa? Tanya Landen Sen. He Jian tidak ragu-ragu dan berkata, sebelum perang kepunahan, 7 orang bijak Meishan telah meninggalkan sekelompok harta, yang disembunyikan di negeri 10.000 binatang, Meishan. Segel akan dibuka sekali setiap juta tahun, dan para beku dengan usia tulang kurang dari 1 juta tahun dapat memasuki hutan 10.000 hewan untuk berpartisipasi dalam persidangan berburu. Meskipun ada banyak bahaya dan bahaya di hutan 10.000 binatang, ada juga banyak harta rahasia yang ditinggalkan oleh 7 orang bijak Meishan. Para beku yang kuat dan memiliki berkah yang dalam memiliki kesempatan untuk menemukan harta yang ditinggalkan oleh 7 orang bijak dari Meishan. Landen Sen dengan cepat bereaksi dan berkata, guru bermaksud bahwa di hutan 10.000 Meishan ini, adalah mungkin untuk menemukan 9 Zuan Dao Sutra yang ditinggalkan oleh 7 orang bijak Meishan. He Jian mengangguk sedikit, kemungkinannya sangat kecil, tapi patut dicoba. Kebetulan hanya tinggal 18 tahun sebelum uji coba perburuan berikutnya dimulai. Landen Sen energik, bahkan jika hanya ada secercah harapan, itu jauh lebih baik daripada tidak ada harapan. Terlebih lagi, itu hanya 18 tahun, dan dia tidak akan menunda kultivasinya. Dengan kualifikasi Anda sebagai murid, paling tepat untuk menggunakan Joushuan Dao Jing sebagai metode mental utama. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan lapisan berikutnya dari Joushuan Dao Jing, maka buatlah rencana, He Jian berkata dengan suara yang dalam. Ini baik. Landen Sen sedikit mengangguk. Puncak Qianqiu memiliki jumlah biksu yang terbatas yang dapat berpartisipasi dalam uji coba berburu, dan akan ada pertemuan seni bela diri pada waktu itu, dan para biksu yang menang dapat berpartisipasi dalam uji coba berburu. Magang, kamu harus siap, He Jian mengingatkan. Iya. Landen Sen menjawab berulang kali. Magang, pencapaian Anda jauh melampaui apa yang Anda bayangkan sebagai seorang guru, dan mentalitas kultivasi Anda sangat mendalam, dan Anda juga telah memahami 2 jenis seni surgawi duniawi. Sebagai seorang guru, saya khawatir Anda tidak akan dapat membimbing Anda dalam kultivasi. He Jian menggelengkan kepalanya, lalu melemparkan token giok putih ke arah Landen Sen, mengatakan, objek ini adalah token dari paviliun tulisan suci Buddha di pintu ini. Anda dapat memasuki lapisan paling atas paviliun tulisan suci Buddha dengan memegang token ini. Anda dapat mencari kekuatan magis yang sesuai dengan latihan Anda.